Jam di layar ponselku menyala pelan di atas nakas. Pukul 1.07, angkanya tampak terlalu terang untuk jam segini. Seperti sengaja ingin menampar mata yang masih berat. Aku terbangun bukan karena mimpi, bukan karena suara petir, tapi karena getaran pendek yang terasa asing. Ponselku jarang berbunyi lewat tengah malam. Adit, suamiku, biasanya sudah tidur pulas sebelum pukul 11. Dan aku selalu ikut tidur lebih cepat, karena besok harus bangun untuk kerja dan mengurus rumah. Aku meraih ponsel dengan gerakan pelan. Lampu layar memantul di plafon kamar. Di sebelahku, Adit berguling sedikit, lalu kembali diam. Napasnya teratur, berat, seperti orang yang tidak punya beban. Notifikasi itu dari nomor yang tidak kusimpan. Hanya deretan angka. Tidak ada nama. Tidak ada foto. Tidak ada apapun yang bisa menenangkan. Aku membuka pesannya. Jangan tidur di rumah malam ini. Aku mengerjap. Membaca lagi. Pelan. Memastikan tidak salah lihat. Jangan tidur di rumah malam ini. Aku menahan napas. Lalu menatap Adit sekilas. Ia masih tidur. Wajahnya santai. Tidak ada tanda-tanda ia baru saja mengetik pesan. Aku kembali menatap layar. Pesan itu singkat, tanpa salam, tanpa penjelasan. Rasanya seperti perintah yang tidak butuh alasan. Aku mematikan layar, menaruh ponsel, dan mencoba memejamkan mata lagi. Mungkin salah kirim. Mungkin prank. Mungkin spam. Namun detik berikutnya, ponselku bergetar lagi. Getarannya lebih panjang. Seolah orang di seberang sana tidak suka diabaikan. Aku menyalakan layar. Pesan kedua masuk. Aku tidak langsung membukanya. Ada perasaan yang tiba-tiba menekan dada. Seperti saat kamu berdiri di ujung tangga gelap, dan merasa ada sesuatu di bawah yang sedang menunggu. Aku membuka pesan itu perlahan. Tidak ada kalimat panjang. Tidak ada ancaman langsung. Hanya satu foto. Aku menatap foto itu, dan darahku seperti berhenti mengalir beberapa detik. Itu depan rumahku. Pagar hitam. Pot bunga di sisi kanan, yang seminggu lalu baru kuganti karena pecah. Lampu teras yang cahayanya agak kekuningan. Dan yang paling membuat kakiku dingin, sudut pengambilan fotonya. Foto itu diambil dari seberang jalan, sedikit miring, tepat dari posisi orang yang sedang berdiri di luar, mengamati rumahku. Seolah si pengirim sedang ada di sana sekarang. Aku menelan ludah. Tanganku terasa lembab. Aku menggeser tubuh pelan, mendekat ke sisi ranjang yang menghadap jendela, lalu mengintip tirai tanpa membuka terlalu lebar. Jalanan tampak sepi. Lampu jalan menyala redup. Tidak ada orang. Tidak ada kendaraan lewat. Hanya suara angin yang menyusup lewat celah-celah pohon. Tetapi foto itu nyata. Aku menatap ponsel lagi. Aku ingin membalas, menanyakan siapa dia, apa maksudnya, kenapa mengirim foto itu. Namun jariku tidak bergerak. Bagian paling rasional dalam diriku mencoba menyusun kemungkinan. Kalau ini prank, terlalu niat. Kalau ini ancaman, kenapa tidak langsung meminta uang atau menakut-nakuti dengan kata-kata yang lebih jelas? Dan yang paling membuatku tidak tenang, satu pertanyaan yang berputar-putar di kepala. Bagaimana orang itu tahu aku ada di dalam rumah? Aku mengetik cepat, lalu menghapus lagi. Aku mengetik lagi. Apa maksud kamu? Tidak sampai 5 detik. Balasan masuk. Jangan bangunkan siapapun. Kamu punya waktu sebentar. Pergi sekarang. Aku menatap pesan itu lama. Napasku memburu. Aku kembali melirik Adit. Ia tetap tidur. Tidak bergerak. Seolah dunia luar tidak ada. Aku menggigit bibirku. Kalau aku membangunkannya, ada 2 kemungkinan. Pertama, ia akan marah karena diganggu. Kedua, ia akan mengecilkan semuanya dan menyuruhku tidur lagi. Adit selalu begitu pada hal-hal yang membuatku khawatir. Jangan lebay, Maya, katanya sering. Kamu terlalu banyak mikir. Namun malam ini, aku tidak berani mengambil risiko dengan cara lama. Ada sesuatu pada pesan itu yang membuatku percaya. Meski aku tidak mengenal pengirimnya. Aku turun dari ranjang pelan,
berusaha tidak membuat kasur berdecit. Kaki telanjangku menyentuh lantai dingin. Aku berjalan ke lemari, membuka pintu sedikit, mengambil hoodie tipis dan celana panjang. Aku memakainya cepat, tanpa menyalakan lampu. Ponselku kembali bergetar. Jangan bawa barang banyak. Ambil yang penting. Jangan lama. Aku merinding. Seolah orang itu melihatku dari sudut ruangan. Aku menoleh ke arah jendela. Gelap. Aku memaksa pikiranku tetap bergerak. Aku tidak punya waktu untuk panik. Aku mengambil dompet, kunci motor, dan tas kecil. Aku masukkan charger, botol air kecil, dan satu jaket tambahan. Tanganku bergerak otomatis, seperti sudah dilatih. Aku menatap Adit sekali lagi. Ada bagian kecil dalam diriku yang ingin mengguncangnya, berkata bahwa ada sesuatu tidak beres, bahwa aku takut, bahwa aku tidak ingin pergi sendirian. Namun bagian yang lebih besar menahan. Kalau ancaman ini nyata, dan pengirim benar, jangan bangunkan siapapun. Mungkin ini bukan soal berdua atau sendirian. Ini soal selamat atau tidak. Aku meraih ponsel, lalu melangkah menuju pintu kamar. Aku membuka sedikit, mengintip ruang tengah. Gelap. Tinggi. Semua tampak normal. Terlalu normal. Aku berjalan pelan ke ruang tamu, melewati foto pernikahan yang tergantung di dinding. Foto itu menampilkan aku dan Adi tersenyum, seperti pasangan yang tidak pernah punya masalah. Aku menatap foto itu sekilas, lalu memalingkan wajah. Aku tidak boleh berhenti. Saat aku sampai di depan pintu, ponselku bergetar lagi. Jangan keluar lewat pintu depan. Aku membeku. Aku mengangkat kepala pelan, menatap pintu depan yang jaraknya hanya 1 langkah. Kenapa tidak boleh lewat sana? Apa ada orang menunggu? Jantungku berdentum keras. Aku mundur 1 langkah, lalu berbalik menuju pintu dapur yang mengarah ke belakang rumah. Rumahku kecil, tapi ada jalan sempit yang bisa menuju gang kecil di belakang. Aku membuka pintu dapur perlahan. Bunyi engselnya hampir tidak terdengar. Udara malam masuk, dingin, dengan bau tanah dan sisa hujan. Aku melangkah keluar. Di belakang rumah, gelap lebih pekat. Gang sempit itu hanya diterangi 1 lampu tetangga yang sudah redup. Aku berjalan cepat, tetapi tidak berlari. Aku tidak ingin menarik perhatian. Setiap beberapa langkah, aku menoleh. Tidak ada siapapun. Namun rasa diawasi tidak hilang. Aku sampai di ujung gang dan melihat jalan kecil yang menuju parkiran motor di sisi belakang rumah. Motorku terparkir di situ, di bawah atap kecil. Aku merogoh kunci, tanganku gemetar, hampir menjatuhkan. Aku menyalakan motor. Suara mesin terdengar terlalu keras di keheningan malam. Aku menahan napas, menunggu kalau-kalau ada yang muncul. Tidak ada. Aku segera melaju, keluar dari gang, masuk ke jalan utama. Lampu jalan masih redup. Kota tidur. Tetapi pikiranku tidak. Aku tidak tahu harus kemana. Rumah ibu? Terlalu jauh. Rumah teman? Aku tidak ingin melibatkan siapapun. Ponselku bergetar lagi. Jangan ke rumah keluarga. Jangan ke tempat yang mudah ditebak. Ke minimarket 24 jam di jalan besar. Duduk di sana sampai pagi. Aku menatap layar dengan mata melebar. Orang ini tahu rute. Orang ini tahu kebiasaan. Orang ini tahu terlalu banyak. Aku menelan ludah dan menuruti. Aku memutar setang, menuju jalan besar. Angin malam memukul wajahku. Helm menahan suara, tapi tidak bisa menahan ketakutan yang berisik di kepala. Di lampu merah, aku melihat bayangan mobil hitam melintas pelan di belakangku. Aku menoleh cepat, mencoba menangkap plat nomor. Mobil itu lewat tanpa berhenti, lalu menghilang di tikungan. Mungkin kebetulan. Aku tidak berani yakin. Aku sampai di minimarket 24 jam. Lampunya terang. Ada 2 orang duduk di depan, minum kopi sachet. Di dalam, kasir menatapku sekilas, lalu kembali sibuk. Aku memarkir motor, masuk, pura-pura memilih air mineral, lalu duduk di kursi plastik dekat jendela. Dari sini, aku bisa melihat jalan.
Aku menatap ponsel. Tanganku masih dingin. Aku mengetik cepat. Kamu siapa? Kenapa kamu bantu aku? Pesan terkirim. Beberapa detik terasa panjang. Lalu balasan masuk. Aku tidak membantumu. Aku memperingatkanmu. Aku menahan napas. Ingat ini, Maya. Kalau kamu tetap di rumah malam ini, kamu tidak akan bangun pagi. Tubuhku membeku. Kursi plastik terasa keras di bawahku. Aku memandang jalan di luar, lampu-lampu kendaraan yang sesekali lewat, dan mencoba menelan rasa takut yang naik sampai tenggorokan. Aku ingin menelpon polisi sekarang juga. Tapi bagaimana menjelaskan? Aku hanya punya pesan dari nomor tidak dikenal dan foto rumah. Polisi bisa saja menganggapku paranoid. Aku menoleh ke arah kasir, ke orang-orang yang duduk, ke dunia yang tampak biasa. Aku ingin percaya semuanya aman karena ramai. Tetapi pesan itu menempel di kepala. Tidak akan bangun pagi. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Lalu, tanpa sadar, aku membuka aplikasi kamera dan memperbesar foto rumah yang dikirim tadi. Ada detail kecil yang baru kusadari. Di sisi kiri foto, dekat pagar, ada pantulan cahaya. Seperti ujung benda metal. Seperti seseorang memegang sesuatu. Dadaku berdegup lebih keras. Aku menatap jam. Pukul 1.36. Aku mengirim pesan lagi. Jari-jariku bergerak cepat. Apa yang akan terjadi di rumahku? Balasan tidak datang langsung. Aku menunggu, menahan napas, menahan gerak, seolah gerakan sedikit saja bisa memanggil bahaya. Akhirnya, balasan masuk. Kamu akan tahu besok pagi. Aku menutup mata sebentar. Aku tidak tahu siapa orang itu. Aku tidak tahu mengapa ia tahu namaku. Aku tidak tahu siapa yang ingin mencelakaiku. Yang aku tahu hanya satu hal, dan itu cukup untuk membuatku tetap duduk di sini sampai langit berubah warna. Aku memilih pergi, bukan karena aku pengecut, tetapi karena malam ini, naluriku berkata, rumahku bukan tempat paling aman untuk pulang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengarkan naluri itu tanpa meminta persetujuan siapapun. Aku duduk di kursi plastik minimarket sampai punggungku pegal. Sesekali aku berdiri, berjalan kecil di lorong rak, pura-pura memilih barang, lalu kembali duduk di dekat jendela. Lampu putih minimarket membuat dunia terlihat terlalu terang untuk jam segini. Padahal kepalaku masih gelap oleh pertanyaan. Di luar, jalan besar mulai sedikit lebih ramai menjelang subuh. Truk pengangkut sayur melintas, motor ojek lewat dengan jaket tebal, dan beberapa orang membeli kopi panas. Aku memegang ponsel erat-erat, menunggu pesan berikutnya yang tidak kunjung datang. Jam menunjukkan pukul 4.58 saat langit mulai berubah. Hitamnya tidak lagi pekat. Ada garis biru tipis di ujung timur, seperti seseorang menggoreskan pensil pada kertas. Aku menarik napas panjang. Aku memutuskan pulang saat matahari benar-benar muncul. Bukan karena aku merasa aman, melainkan karena aku perlu tahu. Aku tidak bisa selamanya duduk di sini, membiarkan rumahku menjadi tanda tanya yang membesar. Pukul 6.12, aku memakai helm, menyalakan motor, lalu melaju pelan menuju rumah. Jalanan masih basah. Udara dingin menampar pipi. Di kepala, kalimat terakhir dari nomor tak dikenal berputar-putar. Kamu akan tahu besok pagi. Aku mendekati gang rumahku dan langsung merasa ada sesuatu yang salah. Suasana terlalu ramai untuk pagi biasa. Ada suara orang berbicara, ada kerumunan kecil, ada mobil yang parkir sembarangan. Aku memperlambat motor. Dari kejauhan, aku melihatnya. Garis kuning terpasang melintang di depan pagar rumahku, membentuk batas yang tidak bisa dilangkahi sembarangan. Di sampingnya ada dua polisi berseragam. Satu lagi berbicara dengan seseorang yang tampak seperti ketua RT. Beberapa tetangga berdiri berkelompok, wajah mereka tegang, mulut mereka terus bergerak membicarakan sesuatu. Tenggorokanku kering. Aku memarkir motor di tepi jalan, lalu berjalan cepat. Kakiku terasa ringan dan berat sekaligus, seperti tidak yakin harus melangkah atau balik badan. Bu Maya, suara Bu Lilis, tetanggaku,
memanggil dari kerumunan. Wajahnya pucat. Ya Allah, Bu, syukurlah. Aku menatapnya bingung. Ada apa? Kenapa ada polisi? Bu Lilis menutup mulutnya sebentar, seolah menahan kalimat yang terlalu besar. Tadi pagi ada ledakan kecil dari dalam. Untung cepat ketahuan. Asapnya sempat keluar. Kami panik. Jantungku berdetak keras. Ledakan. Iya. Dari dapur kayaknya. Api sempat muncul sebentar, lalu padam. Tapi baunya tajam. Bu Lilis meremas tanganku. Kalau ibu ada di dalam semalam. Kalimat itu menggantung. Tidak selesai, karena tidak perlu diselesaikan. Aku menoleh ke rumahku. Dari luar, rumah itu tampak biasa. Pagar masih utuh, dinding masih berdiri. Tetapi jendela dapur terbuka sedikit. Dan ada bekas hitam samar di dekat ventilasi. Bukan bekas kebakaran besar. Lebih seperti sesuatu yang sengaja dibuat agar tampak kecelakaan. Kakiku mendadak lemas. Aku memegang pinggir pagar, mencoba menahan tubuhku tetap tegak. Udara terasa lebih panas di dalam helm. Aku melepas helm, menarik napas cepat, lalu memaksa diri fokus. Aku melihat Adit. Ia berdiri di dekat pintu depan, tepat di belakang garis kuning. Baju tidurnya sudah berganti menjadi kaos dan celana panjang. Rambutnya rapi, bahkan terlalu rapi. Matanya tampak sayu, tapi wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seorang suami yang baru saja hampir kehilangan rumahnya. Begitu melihatku, Adit melangkah mendekat. "Kamu dari mana?" Tanyanya cepat. Ada nada marah yang ditahan, seperti bara di bawah abu. Aku menatapnya. "Aku tidak di rumah semalam." "Aku tahu," jawabnya. Lalu ia berhenti sejenak, seperti baru sadar kalimat itu aneh. Ia memperbaiki nada suaranya. "Maksudku, aku bangun. Kamu tidak ada. Aku kira kamu ke rumah ibu." Aku tidak menjawab. Aku menatap matanya, mencari sesuatu. Panik, kaget, lega, apapun yang manusiawi. Yang kutemukan hanya kontrol. Seorang polisi mendekat. "Bu, maaf, ibu pemilik rumah." Aku mengangguk. "Iya, saya." Polisi itu menunjuk ke garis kuning. "Mohon jangan masuk dulu. Kami masih olah TKP." "TKP?" Kata itu membuat tengkukku dingin. "Ini prosedur, Bu," ujarnya. "Ada indikasi bukan sekadar korsleting." Aku menoleh ke Adit cepat. Adit menunduk, lalu mengangkat bahunya sedikit, seolah ia juga korban yang bingung. Namun aku melihat sesuatu yang lain. Tangannya tidak gemetar. Aku yang hampir pingsan. Tetanggaku yang panik. Polisi yang tegang. Tetapi Adit berdiri seperti orang yang sudah memperkirakan hasilnya. "Pak, ini sebenarnya apa?" tanyaku pada polisi. Polisi itu menatapku hati-hati. "Ada bekas perangkat kecil di dekat kompor dan tabung gas. Masih kami pastikan. Tapi ada kemungkinan ini upaya sabotase." "Sabotas?" Aku menelan ludah. "Maksudnya, ada orang yang sengaja." "Masih dugaan, Bu," katanya. "Kami tidak bisa simpulkan sebelum pemeriksaan lengkap." Aku mengangguk, meski kepala terasa ringan. Adit meraih lenganku, pelan, seolah menenangkan. "Kamu jangan panik. Ini pasti salah paham." Kata, "salah paham," lagi. Aku menahan diri agar tidak menarik lenganku kasar. Di depan tetangga dan polisi, aku tidak boleh terlihat emosional. Aku tidak tahu siapa yang sedang memperhatikan. Seorang pria berseragam lain mendekat. Pangkatnya lebih tinggi. Sorot matanya tajam, tenang, dan membuat orang otomatis menyingkir. "Bu Maya?" tanyanya. "Iya. Saya Inspektur Raka," katanya singkat. "Saya akan menangani kasus ini." Aku mengangguk. "Baik, Pak." Inspektur Raka menatap wajahku beberapa detik. Lalu menatap Adit, lalu kembali padaku. "Ibu tinggal di rumah ini dengan siapa?" "Dengan suami saya," jawabku,
Menunjuk Adit. Inspektur Raka mengangguk pelan. Semalam, ibu ada di rumah atau tidak? Aku merasakan napas Adit menahan. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati. Saya keluar malam. Jam berapa? Tanya Inspektur Raka. Aku menelan ludah. Sekitar jam 1 lewat. Kenapa keluar jam segitu? Aku menatap wajahnya. Aku tidak bisa bilang aku menerima pesan misterius tanpa terlihat seperti orang yang mengada-ada. Tetapi aku juga tidak bisa berbohong panjang. Ada urusan mendadak. Jawabku singkat. Inspektur Raka mengangguk, seolah mencatat sesuatu di kepala, lalu bertanya lagi dengan suara yang lebih pelan, namun menusuk. Siapa yang tahu ibu tidak ada di rumah semalam? Pertanyaan itu membuat udara terasa berubah. Tetangga yang tadi berbisik-bisik tiba-tiba diam. Bu Lilis menatapku. Adit menatapku. Bahkan suara motor lewat terasa jauh. Aku membuka mulut, tetapi tidak langsung keluar suara. Siapa yang tahu? Aku tidak membangunkan Adit. Aku tidak memberitahu ibu. Aku tidak menelpon teman. Aku hanya pergi. Namun ada satu fakta yang membuat tenggorokanku mendadak kering. Nomor tak dikenal itu tahu aku pergi. Bahkan mengarahkan caraku keluar. Aku menatap Inspektur Raka. Saya tidak memberitahu siapapun. Inspektur Raka mengangguk pelan. Tetapi sorot matanya tidak berubah. Baik. Adit tertawa kecil. Palsu. Lihat, Pak, istri saya ini memang suka overthinking. Mungkin dia takut sendiri. Lalu keluar. Aku menoleh cepat. Kata-kata itu terdengar santai. Tapi ada sesuatu yang tajam di baliknya. Seolah Adit sedang menyelamatkan narasi sejak awal. Aku yang panik. Aku yang aneh. Aku yang tidak stabil. Inspektur Raka menatap Adit tanpa ekspresi. Bapak Adit, ya? Iya, Pak. Bapak semalam di rumah. Adit mengangguk. Di rumah. Tidur. Bapak bangun jam berapa? Sekitar jam 6. Jawab Adit cepat. Terlalu cepat. Inspektur Raka mengangguk lagi. Saat bangun, apa yang Bapak lihat? Ada bau aneh dari dapur. Jawab Adit. Saya pikir tabung gas bocor. Saya langsung keluar. Minta tolong tetangga. Bapak sentuh apapun di dapur sebelum keluar? Tanya Inspektur Raka. Adit berhenti sepersekian detik. Sangat singkat. Tapi cukup untukku melihatnya. Tidak, Pak. Saya langsung keluar. Aku menatap wajah Adit. Jantungku berdetak keras. Ada bagian dalam diriku yang ingin berteriak. Ingin bilang bahwa ada sesuatu yang tidak beres sejak semalam. Namun aku menahan. Aku mengeluarkan ponsel pelan, membukanya, dan melihat kembali pesan-pesan dini hari tadi. Tanganku dingin. Aku tidak tahu apakah aku harus menunjukkannya sekarang atau menunggu momen yang lebih tepat. Inspektur Raka menatapku lagi. Bu Maya, untuk sementara, Ibu jangan masuk rumah dulu. Kami akan periksa semua sudut. Ibu bisa menunggu di rumah tetangga atau di pos. Aku mengangguk. Baik, Pak. Saat aku berbalik, Adit meraih tanganku lagi, lebih kuat. Suaranya rendah. Hanya untukku. Kamu dari mana semalam, Maya? Aku menatapnya. Ada sesuatu di matanya. Bukan hanya marah. Ada kegelisahan yang berusaha ia sembunyikan. Aku menjawab pelan. Dengan nada yang sama rendahnya. Aku selamat. Adit menelan ludah. Tangannya melepas perlahan. Aku berjalan menjauh dari garis kuning. Duduk di kursi plastik yang disediakan warga. Di hadapanku, rumahku berdiri seperti benda asing. Di kepalaku, satu kalimat menyala lebih terang dari semua lampu pagi. Kalau aku tetap di rumah semalam, aku tidak akan bangun pagi. Aku menggenggam ponsel. Menatap nomor tak dikenal itu. Lalu, untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku berpikir kemungkinan yang paling menakutkan. Mungkin pesan itu bukan ancaman. Mungkin itu peringatan. Dan mungkin, orang yang paling diuntungkan kalau aku tetap tidur di rumah, bukan orang asing di luar sana. Mungkin, orang yang tidur di sebelahku semalam.
Aku duduk di kursi plastik milik warga, tepat di bawah pohon mangga yang daunnya masih basah oleh embun pagi. Dari tempatku duduk, garis kuning itu terlihat jelas, membentang seperti batas yang tidak hanya memisahkan rumah dari jalan, tetapi juga memisahkan hidupku menjadi dua bagian, sebelum pagi ini dan setelahnya. Adit berdiri tidak jauh dariku. Ia berbicara dengan salah satu polisi. Gesturnya tenang, tangannya sesekali bergerak menjelaskan. Jika orang lain melihatnya tanpa tahu apa-apa, mereka akan langsung menyimpulkan satu hal: suami yang kooperatif, tenang, dan bertanggung jawab. Terlalu sempurna. Aku menatapnya lama. Bukan dengan marah, bukan dengan benci, tetapi dengan rasa ingin tahu yang baru. Rasa ingin tahu yang selama ini terkubur oleh kebiasaan percaya. Inspektur Raka mondar-mandir di sekitar dapur, mencatat, memotret, sesekali bertanya pada petugas lain. Cara kerjanya rapi, tidak tergesa, dan tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Aku memperhatikan bagaimana matanya bergerak, bukan hanya ke benda, tetapi ke orang-orang. Sesekali, tatapannya singgah padaku. Tidak lama, cukup untuk mengingat wajahku. Adit menghampiriku setelah selesai bicara dengan polisi. Ia duduk di kursi di sampingku. Jaraknya terlalu dekat. "Kamu kelihatan pucat," katanya. Nadanya lembut. Aku bilang juga apa? "Kamu terlalu banyak mikir." Aku menoleh perlahan. Rumah kita hampir meledak. "Iya," katanya cepat. "Tapi kan tidak jadi. Kamu aman. Itu yang penting." Kalimat itu terdengar benar, tetapi ada sesuatu yang salah pada penekanannya. Seolah fokusnya bukan pada kejadian, melainkan pada hasil yang kebetulan tidak terjadi. Aku mengangguk pelan, berpura-pura menerima. "Kamu tidak takut?" Adit menghela napas, seperti orang dewasa yang menghadapi anak kecil. "Takut untuk apa? Kita harus tenang. Panik tidak menyelesaikan apa-apa." Aku diam, menyimpan kalimat itu dalam ingatan. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Getarannya singkat. Satu kali, aku mengeluarkannya perlahan, memastikan Adit tidak melihat layar. Nomor itu. Pesan baru masuk. Perhatikan caranya bicara. Dia akan selalu terlihat paling masuk akal. Aku merinding. Aku mengangkat kepala pelan, menatap Adit yang kini sibuk mengamati aktivitas polisi. Wajahnya datar, tidak gelisah, tidak terguncang. Aku kembali menatap layar. Dia akan membuatmu terlihat panik. Itu bagian dari rencananya. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mengunci layar, memasukkan ponsel ke tas, lalu menarik napas panjang. Aku harus tetap terlihat biasa. Jika pesan ini benar, maka reaksi emosional justru akan menjebakku. Inspektur Raka menghampiriku. "Bu Maya," katanya tenang, "kami akan meminta keterangan ibu lebih lanjut nanti. Untuk sekarang, saya ingin memastikan satu hal." Aku menatapnya. "Apa itu, Pak?" "Apakah ibu dan bapak Adit memiliki masalah rumah tangga akhir-akhir ini?" Pertanyaan itu jatuh begitu saja, tanpa tekanan, tetapi tepat sasaran. Adit langsung menoleh. "Kami baik-baik saja, Pak." Inspektur Raka mengangkat tangan sedikit. "Saya bertanya pada ibu." Aku menelan ludah. Aku tahu, jawaban apapun akan membentuk arah cerita. Jika aku bilang ada masalah, aku akan terlihat emosional. Jika aku bilang tidak ada, aku menutup kemungkinan penting. "Kami, seperti pasangan pada umumnya." Jawabku hati-hati. "Ada perbedaan pendapat, tapi tidak ada konflik besar." Inspektur Raka mengangguk pelan. "Baik." Adit tersenyum kecil, puas. Senyum yang seolah berkata, "Lihat, semuanya normal." Tak lama kemudian, salah satu petugas memanggil Inspektur Raka ke dapur. Aku melihat mereka berbicara singkat, lalu Inspektur Raka mengangguk. Adit berdiri. "Aku mau ke kantor sebentar. Urusan penting. Kamu tunggu di sini, ya?" Aku menatapnya. "Sekarang?" "Iya. Aku sudah izin ke polisi. Mereka tidak keberatan."
Ia meraih kunci mobil dari saku. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Aku teringat pesan tadi malam. Jangan bangunkan siapapun. Adit melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Begitu mobilnya menghilang di tikungan, ponselku kembali bergetar. Dia pergi untuk memastikan sesuatu. Aku menelan ludah. Memastikan apa? Ketikku cepat. Balasan datang hampir seketika. Bahwa kamu tidak bicara terlalu banyak. Tanganku dingin. Aku mematikan layar. Lalu menatap rumahku lagi. Polisi masih bekerja. Tetangga masih berbisik. Semuanya terlihat seperti kejadian biasa. Tetapi di balik itu, ada sesuatu yang bergerak rapi. Hampir tak terlihat. Aku berdiri dan mendekati Inspektur Raka yang sedang mencatat di papan kecil. Pak, kataku pelan. Kalau ini bukan kecelakaan, siapa yang paling mungkin tahu kondisi rumah kami? Ia menatapku, lalu menjawab tenang. Orang yang tinggal paling lama di dalamnya. Aku mengangguk. Dan kalau seseorang ingin ini terlihat seperti kecelakaan, Inspektur Raka menatapku lebih lama kali ini. Maka orang itu akan memastikan ceritanya sederhana. Tidak berbelit. Mudah diterima. Kata-kata itu menusuk. Aku kembali ke kursiku. Duduk dengan tubuh tegak. Aku membuka tas, mengeluarkan ponsel, lalu mulai mencatat di aplikasi catatan. Bukan pesan. Bukan emosi. Jam Adit bangun. Jam ia keluar rumah. Nada bicaranya. Kata-kata yang ia pilih. Aku menulis semuanya. Ponselku bergetar lagi. Bagus. Catat semuanya. Dia tidak suka detail. Aku menatap layar, lalu mengetik satu pertanyaan yang sejak tadi mengendap. Kenapa kamu menolongku? Balasan tidak langsung datang. Beberapa detik terasa panjang. Lalu pesan masuk. Karena aku pernah mengabaikan pesan seperti itu. Dadaku terasa sesak. Siapa kamu? Ketikku. Jawaban datang singkat. Seseorang yang seharusnya tidak selamat. Aku menutup mata sebentar. Ketika membukanya, dunia terasa sedikit bergeser. Bukan lagi dunia yang aman karena aku percaya. Tetapi dunia yang harus kupahami karena aku ingin hidup. Aku mengangkat kepala. Inspektur Raka sedang menatapku dari kejauhan. Tatapannya tidak tajam, tidak curiga, hanya penuh perhatian. Aku tahu satu hal sekarang. Malam tadi bukan akhir. Pagi ini bukan penyelesaian. Ini baru permulaan. Dan orang yang paling berbahaya bukanlah sosok tak dikenal yang mengirim pesan di malam hari. Melainkan orang yang terlihat paling tenang ketika nyawaku hampir hilang. Sore itu rumah masih dipasangi garis kuning. Polisi bilang pemeriksaan belum selesai. Dan untuk sementara aku diminta tinggal di tempat lain. Bu Lilis menawarkan kamar tamunya. Tapi aku menolak halus. Aku tidak ingin menangis di rumah orang. Dan aku tidak ingin terlihat rapuh di depan banyak mata. Aku memilih menginap di rumah ibu. Ibu memelukku begitu aku datang. Pelukannya hangat. Tapi aku tidak langsung merasa aman. Kepalaku masih penuh suara. Suara ponsel yang bergetar dini hari. Suara Inspektur Raka yang bertanya. Dan suara Adit yang terlalu tenang. Rumahmu bagaimana? Tanya ibu. Aku menghela napas. Ada garis kuning. Ibu mengerjap. Garis kuning? Ya Allah. Kamu kenapa tidak telepon dari tadi? Aku tersenyum tipis. Aku takut bikin ibu panik. Ibu menatapku lama. Lalu mengusap rambutku seperti aku masih anak kecil. Kamu harus cerita pelan-pelan. Aku duduk di sofa dan mulai bercerita. Tidak semua. Aku belum berani menyebut pesan misterius. Bukan karena aku tidak percaya ibu, tetapi karena aku sendiri belum tahu apa artinya. Aku hanya mengatakan ada kejadian mencurigakan di dapur, dan polisi sedang memeriksa. Malamnya, ketika ibu sudah tidur, aku duduk di kamar lamaku. Kamar yang dindingnya penuh bekas paku tempat aku pernah menempel jadwal kuliah, daftar target, dan kutipan motivasi masa muda. Anehnya, di ruangan ini aku ingat siapa diriku sebelum menikah. Aku pernah percaya bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri.
Ponselku menyala. Ada beberapa pesan dari Adit. Kamu sudah sampai rumah ibu. Besok aku jemput. Kamu jangan ngomong macam-macam ke polisi. Nanti mereka salah paham. Aku menatap pesan terakhir lebih lama. Jangan ngomong macam-macam. Kalimat itu terdengar seperti himbauan, tapi bagiku terdengar seperti peringatan. Seperti pagar yang diam-diam dipasang agar aku tetap di dalam. Aku mengunci layar, lalu membuka catatan yang kubuat sejak siang. Aku membaca ulang daftar fakta. Kata-kata. Nada. Semua kubaca seperti orang memeriksa pola. Ponselku bergetar. Nomor itu. Dia akan datang besok. Dia akan memastikan kamu tidak sendiri. Aku mengetik cepat. Maksudnya. Balasan masuk. Dia tidak suka kamu punya saksi. Tenggorokanku kering. Aku menatap pintu kamar, memastikan terkunci. Aku merasa bodoh, karena aku berada di rumah ibu, tempat yang harusnya aman. Tapi rasa diawasi tidak hilang begitu saja setelah melewati kejadian seperti itu. Aku mencoba memaksa pikiranku bekerja. Kalau Adit memang terlibat, motifnya apa? Kenapa harus malam itu? Kenapa harus tampak seperti kecelakaan? Aku membuka aplikasi email dan mencari dengan kata kunci. Asuransi, polis, premi. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Mungkin karena Inspektur Raka bilang, orang yang membuat cerita sederhana biasanya punya tujuan yang tidak sederhana. Beberapa hasil muncul. Ada email lama dari perusahaan asuransi, bertanggal 2 bulan lalu. Subjeknya, konfirmasi polis proteksi keluarga. Tanganku membeku. Aku membuka email itu. Isinya formal, rapi. Ada nomor polis, nilai pertanggungan, dan nama tertanggung, Adit Wiratama. Tetapi di bagian penerima manfaat, tertulis namaku. Aku mengerjap cepat. Aku tidak pernah merasa menandatangani sesuatu seperti ini. Aku tidak pernah merasa mendengar Adit membahas asuransi rumah tangga dengan serius. Aku menggulir ke bawah. Ada lampiran PDF. Aku membukanya. Nama Adit muncul lagi. Nilai pertanggungan besar. Dan ada bagian kecil yang membuat dadaku seperti diremas. Tambahan manfaat. Kecelakaan rumah tangga. Aku menutup dokumen itu. Lalu membuka lagi. Membaca berkali-kali. Memastikan aku tidak salah paham. Aku menelan ludah. Lalu aku membuka folder dokumen digital di laptop ibu. Aku mencari berkas-berkas yang pernah Adit kirimkan lewat email selama ini, yang biasanya aku abaikan karena urusan administrasi. Ternyata banyak. Ada salinan KTP, KK, tanda tangan digital, dan beberapa formulir yang tampak pernah kububuhkan paraf di pojok. Aku ingat, Arga, bukan, Adit, pernah berkata itu untuk keperluan bank. Aku menandatangani tanpa membaca detail, karena aku percaya. Aku menutup laptop perlahan. Aku merasakan mual. Bukan mual karena makanan, tetapi karena kesadaran yang mulai menyusun bentuknya sendiri. Jika aku ada di rumah malam itu, dan jika yang terjadi lebih parah, nilai pertanggungan itu akan cair. Dan Adit akan menjadi suami yang kehilangan istri dalam kecelakaan. Aku menatap ponsel. Aku mengetik ke nomor tak dikenal. Jari-jariku dingin. Kamu tahu soal asuransi? Balasan masuk hampir seketika. Akhirnya kamu lihat. Aku membeku. Jadi ini benar. Balasan berikutnya datang pelan. Seperti sengaja dibuat agar aku membacanya dengan hati-hati. Dia bukan baru punya rencana. Dia sudah menyiapkannya lama. Aku menutup mata. Napasku berat. Aku membuka mata lagi dan menulis di catatan. Asuransi. Polis. Premeditasi. Ponselku kembali bergetar. Jangan konfrontasi sekarang. Kamu butuh bukti yang bisa bicara. Aku mengetik. Bagaimana? Balasan. Biarkan dia merasa kamu masih percaya. Itu yang membuatnya ceroboh. Aku menggigit bibirku. Rasanya tidak adil. Aku harus berpura-pura percaya pada seseorang yang mungkin ingin menghabisiku. Tetapi bagian logis dalam diriku tahu,
Ini bukan film. Ini hidup. Dan hidup tidak memberi kesempatan kedua kalau aku salah langkah. Keesokan paginya, Adit datang ke rumah ibu. Ia membawa buah, membawa roti, membawa wajah lelah yang terlihat sopan. Ia menyalami ibu dengan ramah, bahkan terlalu ramah. Ia memelukku singkat, seolah suami penyayang yang khawatir istrinya trauma. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Aku menahan diri agar tidak mundur. "Aku baik." Ibu menatap kami bergantian. "Polisi bilang apa?" Adit menjawab cepat, mendahului aku. "Masih diperiksa, Bu. Sepertinya korsleting kecil. Maya ini kebanyakan mikir. Jadi panik." Aku menatap Adit. Ia tersenyum tipis padaku, seperti mengingatkan, ikut saja alurnya. Aku memaksa bibirku tersenyum. "Iya, Bu." Aku kaget saja. Adit mengangguk puas, lalu menoleh pada ibu. "Maya boleh ikut aku ke rumah sebentar? Polisi bilang kami boleh ambil beberapa barang penting. Ada petugas yang menemani." Ibu mengernyit. "Kamu yakin aman?" "Aman, Bu," jawab Adit, terlalu meyakinkan. Aku tahu ini momen yang disebut nomor tak dikenal. Adit ingin memastikan aku tidak punya saksi. Ia ingin membawaku kembali dekat dengan rumah, dekat dengan kendalinya. Aku menatap ibu dan berkata pelan, sengaja jelas, "Bu, aku pulang sebentar. Nanti aku kabari setiap jam, ya?" Adit menoleh cepat, seolah tidak suka dengan kata, "setiap jam." Aku pura-pura tidak melihat. Di mobil, Adit mengemudi dengan tangan stabil. Terlalu stabil untuk orang yang rumahnya baru saja dipasangi garis kuning. Ia menyalakan radio pelan, lalu berkata tanpa menoleh, "Kamu jangan cerita soal kejadian malam itu ke siapa-siapa, termasuk ibu kamu." Aku menatap jalan di depan. "Kenapa?" "Karena itu bikin orang salah paham," katanya. Nada suaranya datar. "Dan aku tidak mau nama kita jadi bahan omongan." Nama kita. Selalu itu. Reputasi. Narasi. Tampilan luar. Aku mengangguk kecil. Berpura-pura setuju. "Iya." Adit melirikku sebentar. "Bagus." Saat mobil melewati tikungan dekat rumah, aku melihat garis kuning masih terpasang. Polisi masih ada, tapi lebih sedikit. Beberapa tetangga masih mengintip dari balik pagar. Adit memarkir mobil dan mengajakku turun. "Kita ambil baju dan dokumen penting. Cepat." Aku melangkah mengikuti, tetapi pikiranku bekerja cepat. Aku tidak boleh masuk sendirian ke dalam rumah itu tanpa rencana. Aku merogoh tas pelan, memastikan ponselku dalam mode merekam suara. Lalu aku menekan tombolnya. Tanpa terlihat, aku menatap punggung Adit yang berjalan lebih dulu, dan merasakan sesuatu mengeras di dalam dadaku. Ini bukan lagi soal kecurigaan kecil. Ini jejak. Jejak yang tidak sengaja kubaca, lalu berubah menjadi peta. Dan aku baru saja masuk ke wilayah yang selama ini Adit kuasai sepenuhnya. Namun kali ini, aku tidak masuk sebagai istri yang percaya. Aku masuk sebagai perempuan yang ingin hidup. Langkahku terasa berat ketika melewati garis kuning. Polisi yang berjaga mengangguk singkat, lalu mengizinkan kami masuk dengan syarat hanya mengambil barang seperlunya. Adit berjalan paling depan, seolah rumah ini masih wilayah kekuasaannya. Aku mengikuti di belakang, tangan menggenggam tas, ponsel di dalamnya merekam suara. Jantungku berdetak keras, tetapi wajahku kupaksa tenang. Di ruang tamu, semuanya tampak normal. Sofa masih rapi, foto pernikahan masih tergantung. Aroma pengharum ruangan masih sama. Yang berbeda hanya satu hal. Keheningan rumah ini tidak lagi terasa seperti rumah. Keheningan ini terasa seperti jebakan yang gagal. Polisi mengantar kami sampai batas dapur. Area dapur masih diperiksa. "Jangan sentuh apapun," katanya tegas. Adit mengangguk. "Iya, Pak. Kami hanya ambil baju dari kamar dan beberapa dokumen." Aku melangkah menuju kamar. Adit menyusul. Begitu pintu kamar terbuka, mataku langsung menangkap detail yang membuat tengkuku dingin.
Lemari sebelah kiri sedikit terbuka, padahal aku yakin aku menutupnya rapat sebelum keluar semalam. Tidak lebar. Hanya cukup untuk memberitahu bahwa ada tangan lain yang menyentuhnya. Adit pura-pura tidak melihat. Ia membuka koper, memasukkan baju dengan cepat, lalu menoleh padaku. Ambil yang kamu butuhkan. Jangan lama. Aku mengangguk dan membuka laci meja rias, mengambil dokumen pribadi, paspor, ijazah, dan beberapa surat penting. Tanganku tetap bergerak, tetapi pikiranku mencatat. Adit ingin cepat. Ia ingin aku tidak sempat memeriksa apapun. Ketika aku mengambil map kecil dari laci bawah, Adit tiba-tiba berkata, "Kamu tidak perlu bawa itu." Aku menatapnya. "Kenapa?" "Itu dokumen lama." "Nanti saja." Nada suaranya datar, tapi ada tekanan yang jelas. Aku menahan napas. Aku butuh. Adit menatapku beberapa detik, lalu menghela napas seperti orang yang sedang bersabar. "Ya sudah, tapi cepat." Aku memasukkan map itu ke tas. Ponsel masih merekam. Aku ingin Adit bicara lebih banyak. Aku ingin ia lupa bahwa kata-katanya bisa menjadi bukti. Di ruang tengah, seorang petugas memanggil Adit untuk menandatangani sesuatu. Adit keluar sebentar. Aku memanfaatkan momen itu untuk membuka map yang baru kuambil. Isinya tidak banyak. Tetapi di antara kertas-kertas itu, ada fotokopi polis asuransi yang semalam kulihat di email. Angkanya sama. Namaku sebagai penerima manfaat. Dan tanda tangan digital yang tampak seperti milikku. Tanganku bergetar. Aku menutup map cepat, lalu memasukkannya kembali ke tas. Ponselku bergetar sekali. Nomor tak dikenal. Aku melirik, lalu berjalan ke dekat jendela agar tidak terdengar. Aku membuka pesan. "Jangan biarkan dia sendirian dengan kamu di rumah itu." Aku menelan ludah. Terlambat. Aku sudah berada di dalam. Aku mengetik cepat. "Aku sudah di dalam rumah." Balasan datang. Keluar dengan alasan apapun. Sekarang. Aku menatap pesan itu lama, lalu menoleh ke pintu kamar. Adit masih di luar. Polisi masih di ruang tengah. Aku bisa keluar sekarang tanpa terlihat mencurigakan. Aku harus mengikuti pesan itu, meski aku belum tahu siapa pengirimnya. Aku berjalan keluar kamar, menuju ruang tamu, lalu berkata pada petugas dengan suara jelas, sengaja terdengar semua orang. "Pak, saya mau ke toilet dulu. Di rumah ibu saya." Petugas menatapku bingung, lalu mengangguk. "Silakan, Bu. Jangan lama." Adit menoleh cepat. "Kenapa tidak pakai toilet di sini?" Aku menatapnya datar. "Polisi melarang kami masuk area dapur. Toilet di belakang." Aku tidak mau melanggar. Adit tidak bisa membantah di depan polisi. Ia mengangguk, tetapi matanya menyipit. Aku melangkah keluar rumah dengan langkah cepat, menuju mobil. Begitu di dalam mobil, aku mengunci pintu. Nafasku tersengal. Tangan gemetar. Aku membuka ponsel, mengetik dengan cepat. "Kamu siapa? Kenapa kamu tahu semua ini?" Balasan tidak datang langsung. Lalu sebuah pesan masuk, tetapi kali ini bukan teks. Itu lokasi. Titik di peta. Tidak jauh dari rumahku. Sekitar 5 menit berkendara. Lalu pesan lain. "Kalau kamu mau jawabannya, datang sendiri. Jangan bawa dia." Aku menatap layar. Jantungku berdentum. Ini bisa jebakan. Ini bisa orang lain yang ingin memanfaatkan situasi. Tetapi rasa ingin tahuku lebih besar dari ketakutan. Karena jika aku tidak tahu siapa pengirimnya, aku tidak tahu seberapa jauh bahaya ini. Aku menyalakan mobil dan melaju pelan, memastikan tidak ada yang mengikutiku. Di kaca spion, aku melihat Adit keluar rumah, berdiri sebentar, menatap sekeliling. Ia seperti bingung karena aku benar-benar pergi. Aku memutar setir, menuju titik lokasi. Tempat itu adalah warung kopi kecil di pinggir jalan, dekat bengkel. Tidak ramai, tetapi ada beberapa orang duduk. Aku memarkir mobil, turun, dan duduk di pojok. Aku memilih meja yang bisa melihat pintu dan jalan. Aku menunggu.
2 menit, 3 menit, 5 menit. Lalu seseorang masuk. Seorang perempuan berusia sekitar akhir 30-an, memakai masker dan jaket sederhana. Matanya tajam, tetapi lelah. Ia menatap sekeliling, lalu matanya berhenti padaku. Aku menahan napas. Perempuan itu berjalan mendekat, duduk di depanku tanpa izin, lalu membuka maskernya perlahan. Wajahnya asing, tetapi ada sesuatu di garis wajahnya yang membuat jantungku berdenyut. Seperti aku pernah melihatnya. Entah di mana. Mungkin di foto lama. Mungkin di bayangan mimpi. "Kamu Maya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Tenggorokanku kering. "Kamu yang kirim pesan." Perempuan itu mengangguk. "Namaku Sari." Aku menelan ludah. "Kenapa kamu tahu namaku?" Sari menatap meja sebentar, lalu mengangkat mata. "Karena aku pernah tinggal di rumah itu." Darahku terasa turun ke kaki. "Maksudmu, kamu mantan pemilik?" Sari menggeleng pelan. "Bukan. Aku pernah jadi bagian dari hidup Adit." Aku membeku. Suara warung mendadak terasa jauh. Sari mengusap telapak tangannya, seolah menahan gemetar. "Aku tidak datang untuk merusak rumah tanggamu. Aku tidak peduli kalian bahagia atau tidak. Aku datang karena aku tidak mau kamu mati dengan cara yang sama seperti hampir terjadi padaku." Aku menatapnya. Napasku pendek. "Apa yang terjadi padamu?" Sari tersenyum pahit. "Kebakaran kecil. Hampir meledak. Semua orang bilang kecelakaan. Tapi aku tahu ada tangan yang membuatnya tampak begitu." Aku merinding. "Adit?" Sari tidak langsung menjawab. Ia menatapku, dan di matanya aku melihat sesuatu yang mengerikan. Keyakinan orang yang pernah tidak dipercaya. "Dia pintar," kata Sari pelan. "Dia tidak memukul, tidak berteriak. Dia hanya mengatur. Membuat kamu ragu pada pikiranmu sendiri. Membuat kamu terlihat berlebihan di depan orang lain." Aku memejamkan mata sebentar. Suara Adit seolah muncul di telingaku. "Kamu lebay. Kamu kebanyakan mikir. Kamu terlalu sensitif." Aku membuka mata. "Kenapa kamu baru sekarang muncul?" Sari menarik napas panjang. "Karena dulu, aku kabur. Aku selamat. Tapi aku memilih diam. Aku pikir, kalau aku pergi, semuanya selesai." Ia menatapku tajam. "Ternyata tidak. Aku dengar kamu menikah dengannya. Lalu aku lihat polis asuransi itu dipakai lagi. Polanya sama." Aku menelan ludah. "Kamu tahu soal asuransi?" Sari mengangguk. "Aku pernah jadi penerima manfaat juga. Aku baru sadar setelah semuanya hampir terlambat." Aku menggenggam gelas air mineral yang dingin. "Kenapa kamu menolongku?" Sari menunduk. Suaranya pelan. "Karena kalau kamu mati, aku akan hidup dengan rasa bersalah seumur hidup. Aku sudah terlalu lama diam." Aku menatapnya. "Kamu punya bukti?" Sari mengeluarkan flash disk kecil dari saku, meletakkannya di meja. Rekaman lama, chat, email, bukti bahwa dia pernah melakukan ini. Tidak cukup untuk langsung menahannya, tapi cukup untuk membuka mata polisi kalau disusun dengan benar. Tanganku gemetar saat menyentuh flash disk itu. Rasanya seperti memegang pintu menuju kebenaran, sekaligus pintu menuju bahaya yang lebih besar. Aku menatap Sari. "Kenapa kamu tidak lapor dulu?" Sari tertawa pelan, getir. "Aku pernah coba. Mereka bilang aku drama. Mereka bilang aku sakit hati. Dan Adit, dia terlalu rapi, terlalu sopan, terlalu meyakinkan." Aku menahan napas. Sekarang aku harus bagaimana? Sari menatapku. Suaranya tegas. "Kamu jangan lawan dia sendirian. Kamu harus kumpulkan bukti yang membuat orang lain tidak punya pilihan selain percaya." Aku mengangguk. Pelan tapi mantap. Sari meraih ponselnya. "Inspektur Raka. Dia bukan polisi yang mudah dibohongi. Tapi kamu harus hati-hati. Adit akan cepat sadar kamu tidak lagi berada di bawah kendalinya." Ponselku bergetar.
Satu pesan dari Adit. Kamu di mana? Kenapa lama? Aku menatap layar, lalu menatap Sari. Sari berkata pelan, mulai sekarang, kamu harus bermain tenang. Jangan sampai dia tahu kamu bertemu aku. Aku mengangguk. Aku membalas pesan Adit dengan kalimat yang ia sukai. Kalimat yang membuatnya merasa menang. Maaf, aku panik. Aku di rumah ibu. Nanti aku balik. Aku menekan kirim. Lalu aku menggenggam flash disk itu lebih erat. Kebenaran akhirnya punya wajah. Dan wajah itu bukan sosok misterius yang ingin menakut-nakuti. Wajah itu adalah perempuan yang selamat, lalu memilih kembali, karena ia tidak ingin aku menjadi korban berikutnya. Aku kembali ke rumah ibu dengan wajah yang kupoles tenang. Senyum tipis, bahu rileks, langkah tidak tergesa. Semua gerakanku kini menjadi keputusan sadar. Sari benar, aku tidak boleh berlari. Aku harus berjalan seolah tidak ada apa-apa. Sementara di dalam kepalaku, semua jalur sedang dipetakan. Ponselku bergetar lagi. Nama Adit muncul. Kamu aman, tulisnya. Aku membalas cepat, singkat, seperti yang ia suka. Aman. Aku capek. Balasan datang hampir seketika. Istirahat saja. Jangan mikir aneh-aneh. Kalimat itu seperti mantra lama. Dulu ia menenangkanku. Sekarang, ia hanya menegaskan satu hal. Adit ingin aku tetap diam. Malam itu aku menyalin semua data dari flash disk Sari ke laptop lama milik ibu. Aku tidak menghubungkan laptop ke internet. Aku tidak menyimpan apapun di ponsel. Aku membuat salinan di dua tempat berbeda. Memberi nama file dengan judul yang membosankan agar tidak menarik perhatian. Rekaman suara. Potongan chat. Email lama tentang asuransi. Catatan tanggal dan jam. Polanya jelas. Terlalu jelas untuk disebut kebetulan. Aku menutup laptop dan menatap dinding. Dadaku terasa berat. Tetapi pikiranku jernih. Jika aku langsung membawa ini ke polisi, Adit akan tahu aku sudah bergerak. Ia akan merapikan ulang ceritanya. Menghapus jejak. Mengubah sikap. Aku butuh dia merasa aman. Pagi berikutnya, aku menemuinya. Aku datang dengan tas kecil, membawa baju ganti, dan ekspresi letih yang ia kenal. Ia menyambutku di depan rumah ibu. Wajahnya penuh khawatir yang dibuat rapi. Kamu kelihatan pucat, katanya. Kurang tidur, jawabku. Aku kepikiran terus. Ia meraih tanganku, menggenggam sedikit lebih kuat dari biasanya. Sudah kubilang, jangan mikir macam-macam. Polisi akan urus. Aku mengangguk. Aku percaya kamu. Aku melihat matanya berbinar singkat. Kelegaan. Kepemilikan. Di mobil, ia berbicara tentang hal-hal kecil. Pekerjaan. Cuaca. Rencana akhir pekan. Aku menanggapi secukupnya. Tidak lebih. Tidak kurang. Aku sedang belajar meniru ketenangannya. Kami kembali ke rumah yang masih setengah tertutup garis kuning. Polisi sudah jarang terlihat. Pemeriksaan hampir selesai. Adit terlihat lega melihat situasi itu. Aku memperhatikan semuanya. Menyimpan detail kecil yang dulu akan kuabaikan. Di dalam rumah, ia mengajakku duduk. Kita perlu bicara, katanya. Aku mengangguk. Duduk di sofa. Aku tidak mau kamu cerita ke siapapun soal kejadian itu. Lanjutnya, orang-orang suka membesar-besarkan. Kamu tahu sendiri. Aku menunduk. Aku takut. Aku tahu, katanya lembut. Makanya aku di sini. Aku mengangkat wajah. Aku minta satu hal. Apa? Kalau aku perlu keluar rumah malam-malam karena kepikiran, kamu jangan marah. Ia tersenyum. Aku tidak pernah marah. Aku tersenyum kembali, pura-pura percaya. Aku juga ingin kita perbarui asuransi. Biar aku lebih tenang. Ia berhenti sepersekian detik. Sangat singkat. Lalu mengangguk. Tentu. Bagus juga. Perangkap itu mulai bekerja. Hari-hari berikutnya, aku menjadi versi diriku yang ia kenal. Penurut. Cemas.
Bergantung. Aku bertanya hal-hal yang menguatkan narasinya. Aku membiarkannya menjelaskan dengan gaya rapi yang selalu membuat orang mengangguk. Di sisi lain, aku menghubungi Inspektur Raka melalui nomor kantor yang kutemukan. Aku tidak mengirim bukti. Aku hanya meminta bertemu, sebagai warga yang ingin memberi keterangan tambahan. Kami bertemu di kantor polisi, di ruangan kecil yang tenang. Aku datang sendiri. Saya tidak ingin menuduh siapapun, kataku membuka pembicaraan. Saya hanya ingin Bapak mencatat beberapa hal. Aku menyerahkan daftar waktu. Kata-kata. Perilaku. Inspektur Raka membaca tanpa menyela. Wajahnya tetap datar. Ini bukan bukti, katanya jujur. Saya tahu, jawabku. Ini pola. Ia menatapku lama. Kalau ibu punya sesuatu yang lebih kuat, datanglah lagi. Aku mengangguk. Saya akan kembali. Malam itu, Adit mengajakku makan di luar. Ia memilih tempat yang ramai. Terang, aman. Ia berbicara banyak, tertawa sedikit lebih keras dari biasanya. Aku ikut tertawa, menyentuh lengannya, memainkan peran yang ia sukai. Di tengah makan, ponselnya bergetar. Ia melirik cepat, lalu mematikan layar. Ada apa? Tanyaku, polos. Kerjaan, jawabnya. Aku mengangguk, lalu berkata pelan. Aku kepikiran kejadian itu lagi. Bagaimana kalau kejadian seperti itu terulang? Ia menatapku, mencondongkan tubuh. Tidak akan. Aku sudah atur semuanya. Kata-kata itu meluncur begitu saja. Tanpa sadar. Aku menahan napas, lalu bertanya lembut. Atur bagaimana? Ia tersenyum, menyadari kesalahan kecilnya, lalu meralat. Maksudku, aku sudah hati-hati. Aku mengangguk. Di dalam tas, ponselku merekam. Beberapa hari kemudian, Adit mengusulkan untuk menginap 1 malam di rumah. Biar kamu tidak takut, katanya. Aku menolak halus. Belum siap. Ia tidak memaksa. Itu juga bagian dari rencananya. Membuatku merasa punya kendali. Malam itu, Sari mengirim pesan singkat. Dia akan mencoba lagi. Bukan malam ini. Aku menatap layar lama. Bagaimana kamu tahu? Dia selalu mengulang pola ketika merasa aman. Aku menutup ponsel dan duduk di tepi ranjang. Aku tidak lagi bertanya kapan. Aku bertanya bagaimana. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaanku. Adit menelepon sore hari. Suaranya lembut. Aku lembur. Kamu sendirian di rumah ibu? Iya, jawabku. Jangan lupa kunci pintu, katanya. Aku menutup telepon dan tersenyum tipis. Ia sedang memastikan posisiku. Aku mengirim pesan pada Inspektur Raka. Pak, saya punya rekaman percakapan dan bukti tambahan. Saya siap. Balasan datang cepat. Besok pagi, bawa semuanya. Malam itu, Adit datang tiba-tiba. Katanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku membuka pintu dengan wajah terkejut yang dibuat-buat. Ia masuk, melihat sekeliling, lalu duduk. Kamu tegang, katanya. Aku capek, jawabku. Ia mengangguk, lalu berkata pelan. Kadang orang celaka bukan karena niat, tapi karena kelalaian. Aku menatapnya. Maksudmu? Ia tersenyum. Tidak apa-apa. Aku cuma bilang. Kata-kata itu direkam. Jus, utuh. Keesokan paginya, aku berdiri di depan Inspektur Raka, menyerahkan flash disk, rekaman, dan salinan polis. Ia membaca, mendengar, mencatat. Wajahnya tidak berubah, tetapi aku tahu sesuatu bergerak. Kami akan menindaklanjuti, katanya. Ibu aman sekarang. Aku mengangguk. Saya tidak akan sendirian. Perangkap itu bukan dibuat untuk menjatuhkan dengan satu hentakan. Ia dibuat untuk membiarkan seseorang melangkah ke dalamnya dengan percaya diri. Dan Adit melangkah masuk, membawa ceritanya sendiri, tanpa tahu bahwa setiap kata yang ia pilih kini menjadi saksi. Aku keluar dari kantor polisi dengan langkah mantap. Udara terasa ringan. Aku tidak berteriak.
Aku tidak melawan dengan amarah. Aku hanya membiarkan kebenaran berjalan, sementara kebohongan berlari ke arah jurang yang ia gali sendiri. Pagi itu langit tampak biasa saja. Tidak ada mendung, tidak ada hujan, tidak ada tanda bahwa hidup seseorang akan berubah selamanya. Aku berdiri di depan cermin rumah ibu, merapikan rambut, memastikan wajahku terlihat tenang. Bukan karena aku tidak takut, tetapi karena aku sudah memutuskan untuk tidak lagi dikuasai rasa takut. Ponselku bergetar. Pesan dari Inspektur Raka. Hari ini kami bergerak. Tetap tenang. Ikuti arahan. Aku menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Inilah titik yang selama beberapa hari terakhir terus bergerak mendekat. Seperti ombak yang akhirnya mencapai pantai. Adit menjemputku sekitar pukul 10 pagi. Ia datang sendiri. Wajahnya terlihat lelah, tetapi rapi seperti biasa. Ia tersenyum ketika melihatku. Senyum yang selama ini membuat orang lain percaya bahwa ia adalah suami yang baik. Kita ke rumah sebentar, katanya. Polisi bilang sudah boleh masuk penuh. Aku mengangguk. Baik. Di mobil, ia menyetir dengan tenang. Musik diputar pelan. Tangannya stabil di setir. Aku memperhatikan setiap detail kecil, bukan lagi sebagai istri yang ingin memahami suami, melainkan sebagai seseorang yang ingin memastikan tidak ada celah untuk menyangkal. Sesampainya di rumah, garis kuning sudah dilepas. Rumah itu kembali tampak seperti rumah biasa. Terlalu biasa untuk tempat yang hampir merenggut nyawaku. Adit membuka pintu dan mempersilahkanku masuk. Aku buatkan teh, katanya. Aku duduk di sofa. Terima kasih. Ia ke dapur. Aku mendengar suara air mengalir. Bunyi gelas diletakkan. Ponselku di dalam tas bergetar pelan. Nyaris tidak terasa. Aku mengeluarkannya sedikit. Membaca pesan singkat. Sekarang. Aku menegakkan punggung. Jantungku berdetak lebih cepat. Tetapi pikiranku tetap jernih. Adit kembali dengan 2 cangkir teh. Ia menyerahkan satu padaku. Tangannya sedikit gemetar. Sangat sedikit. Tetapi aku melihatnya. Kamu masih takut? Tanyanya. Duduk di depanku. Aku menatapnya. Aku ingin jujur. Ia tersenyum kecil. Aku juga. Aku tahu soal asuransi. Kataku tenang. Senyumnya membeku. Ruangan mendadak terasa lebih sempit. Adit menatapku beberapa detik. Lalu tertawa pelan. Kamu salah paham. Itu cuma jaga-jaga. Aku mengangguk. Aku juga tahu soal Sari. Kali ini, tawanya berhenti sepenuhnya. Aku juga tahu, lanjutku, suaraku tetap rata, bahwa kejadian malam itu bukan kecelakaan. Adit meletakkan cangkirnya perlahan. Kamu dengar dari siapa? Aku mendengar dari kebenaran, jawabku. Ia berdiri. Maya, kamu capek. Kamu stres. Kita bisa ke dokter. Kalimat itu. Senjata lamanya. Aku berdiri juga. Aku sudah bicara dengan polisi. Wajah Adit berubah. Bukan marah. Bukan panik. Tetapi kecewa. Seperti seseorang yang merasa rencananya dicuri. Kamu menghancurkan semuanya, katanya lirih. Sebelum aku sempat menjawab, pintu depan terbuka. 2 polisi masuk, diikuti Inspektur Raka. Gerakannya cepat, tegas, tanpa teriakan. Adit Wiratama, kata Inspektur Raka. Anda kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adit menoleh padaku. Matanya membesar. Kamu jebak aku. Aku menatapnya. Kamu menjebak dirimu sendiri. Ia tertawa pendek. Suara yang patah. Aku tidak berniat membunuhmu. Aku mengangguk. Niat tidak menghapus tindakan. Polisi memborgol tangannya. Adit tidak melawan. Ia hanya menatapku. Lama. Seolah mencari celah terakhir. Aku melakukan semua ini untuk kita, katanya. Aku menggeleng pelan. Tidak, kamu melakukannya untuk dirimu. Ketika mereka membawanya keluar, aku duduk kembali di sofa. Kaki-kakiku terasa lemas. Tetapi aku tidak jatuh.
Aku mendengar suara langkah menjauh, pintu tertutup, dan mobil polisi yang perlahan pergi. Sini. Inspektur Raka menoleh padaku. Ibu berani. Aku tersenyum tipis. Saya hanya ingin hidup. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Prosesnya panjang, melelahkan, tetapi jelas. Bukti-bukti bicara. Rekaman bicara. Polis asuransi. Pola yang berulang. Semuanya membentuk satu cerita yang tidak bisa lagi disederhanakan. Aku bertemu Adit sekali lagi, di ruang tahanan, ditemani petugas. Wajahnya kusut. Tidak ada lagi rapi. Tidak ada lagi senyum yang meyakinkan. Aku menyesal, katanya. Aku menatapnya lama. Aku percaya. Matanya berbinar sesaat. Kamu bisa cabut laporan. Aku menggeleng. Penyesalan bukan penghapus. Ia menunduk. Aku hanya tidak mau kehilanganmu. Aku berdiri. Kamu kehilanganku saat kamu memilih rencana daripada kejujuran. Aku pergi tanpa menoleh. Hari itu aku pulang ke rumah ibu. Ibu memelukku lama. Aku membiarkan diriku menangis di bahunya. Bukan karena takut, tetapi karena lega. Tangisan yang tidak perlu disembunyikan. Malamnya, aku duduk sendirian di teras, memandang langit. Ponselku berbunyi. Pesan dari Sari. Terima kasih sudah berani. Aku membalas singkat. Terima kasih sudah memperingatkan. Setelah itu, nomor itu tidak pernah mengirim pesan lagi. Aku tidak tahu kemana Sari pergi. Aku tidak tahu bagaimana hidupnya selanjutnya. Tetapi aku tahu satu hal. Lingkaran itu berhenti di sini. Aku selamat bukan karena aku paling kuat. Aku selamat karena aku memilih pergi ketika naluri berkata bahaya. Dan penyesalan Adit, yang datang terlambat, bukan lagi bebanku untuk ditanggung. Aku berdiri, melangkah masuk ke rumah, dan menutup pintu dengan tenang. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur tanpa rasa takut. Dan pagi berikutnya, aku bangun sebagai perempuan yang masih hidup.